Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bunkey dan TV Nepro di SMP Negeri 3 Kota Cirebon, pada hari Kamis kemarin tanggal 30 November 2023 ada peristiwa menarik loh, yaitu Pilketos, pemilihan ketua OSIS yang dikelar mirip dengan Pilpres. Kegiatan itu tuh ternyata adalah bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, salah satu elemen penting yang ada di kurikulum Merdeka. Tentu sahabat-sahabat ingin tahu kan seperti apa sih bentuk kegiatan Pilketos itu yang kemarin telah dilaksanakan. Nah, di samping saya telah hadir narasumber yang berkompeten, yaitu Bapak Cecep Ahyani MPD selaku Ketua Pelaksana dari P5. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunkey, Gimana kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Kenapa sih Pak dalam kegiatan proyek penguatan profil Pancasila itu Bapak ambil tema suara demokrasi? Terima kasih Bunkey. Sebetulnya yang ambil tema bukan saya. Jadi ini hasil kesepakatan dari sekolah bahwa setiap tahun ini P5 mengusung 3 tema. Ya, di kelas 7 kemarin anak-anak sudah mengusung tema bangun jiwa dan raganya, kemudian kewirausahaan, kemudian kemarin semester 1 ada tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada semester 1 bagian kedua dari tahun ini itu sekolah sepakat mengusung tema suara demokrasi. Kenapa mengusung tema ini? Karena secara waktu juga kebetulan pada momentum November-Desember ini setiap tahun terjadi pergantian kepengurusan di OSIS di SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Jadi kemudian kami berpikir kenapa kalau kita gabungkan saja antara kebiasaan atau tradisi pemilu OSIS di SMP 3 setiap tahun pada momentum November-Desember ini dengan proyek penguatan profil Pancasila. Supaya apa? Supaya kegiatan Pilketos ini nanti berjalan dengan bagus, tertata rapi, terstruktur, tersusun, dan menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas. Itu yang menjadi alasan mengapa pada tema kelima untuk kelas 8 dan tema kedua untuk kelas 7 pada tahun ini SMP 3 mengusung tema suara demokrasi. Itu barangkali Bunda ya. Karena ini adalah sebuah proses pembelajaran bagaimana tahap-tahap terlaksananya Pilketos ini dalam proyek P5 Pak. Ya, Pilketos tidak bisa dilaksanakan serta-merta, tiba-tiba ya. Ini butuh tahapan-tahapan sebagaimana demokrasi Indonesia pada saat pemilu juga membutuhkan tahapan-tahapan. Tahapan P5 di SMP Negeri 3 pada tema suara demokrasi ini pertama tentu saja adalah sosialisasi ya. Penyampaian secara gamblang, secara menyeluruh tentang demokrasi kepada para siswa semuanya. Dilaksanakan di lapangan biar semuanya mendengarkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi dan pergantian kepemimpinan di SMP Indonesia dan juga di sekolah kita harus secara demokratis. Maka dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang apa itu demokrasi. Anak-anak mendengarkan, kemudian mereka meresume, mencatat penjelasan dari narasumber, kemudian setelah itu mereka mempraktikkan dalam kegiatan P5 berikutnya. Tahapan berikutnya adalah penjaringan bakal calon ketua OSIS dan penjaringan bakal calon anggota KPPS di tiap-tiap kelas. Lengkap jadi ya Pak? Lengkap jadi. Karena apa? Karena selain ketua OSIS juga kita butuh penyelenggara Pilketosnya. Maka dipilih juga yang namanya KPPS ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara, mirip dengan yang terjadi di saat pemilu ya. Nah, di tiap kelas memilih 3 orang, satu sebagai baca ketos, yang 2 orang sebagai calon anggota KPPS. Kemudian diangkat ke forum sekolah, diusulkan nama-nama ini. Nah, mereka yang akan menjadi
Caketos, ya Baca Ketos itu diminta merumuskan visi misi sebagai Baca Ketos. Karena mereka barangkali masih belum paham apa itu visi misi, maka sekolah memberikan pembimbingan bagaimana merumuskan visi misi dan program bagi seorang calon pemimpin. Ada pendampingan, pembimbingan sehingga mereka bisa merumuskan visi misi sendiri secara individual. Nah, pada tahap berikutnya, visi misi ini kemudian disampaikan kepada publik, ya, kepada halayak warga Sepenta dalam bentuk kampanye di panggung lah. Kita sebut kampanye saja, seru. Bahkan Bu Ria mungkin tahu, naik ke panggungnya saja mereka dikawal, diiring oleh teman-teman kelasnya dengan berbagai macam gaya, berbagai macam kreasi, sehingga seolah-olah sudah terjadi pemilihan kan, karena masih bakal calon, tapi ketika naik ke panggung sudah diiringi dengan berbagai macam kreasi, tabuhan, dan yel-yel yang luar biasa dari teman-teman di kelasnya. Nah, ketika sudah penyampaian visi misi, nah kemudian ada pemilihan calon ketua OSIS dari bakal calon ini dalam bentuk jajak pendapat atau polling. Ya. Para guru dan staf bertanggung melihat, menyaksikan, mengamati visi misi daripada bakal calon ini, kemudian mereka pada tahap berikutnya mereka memilih kira-kira visi misi siapa yang paling bagus, yang paling real, mungkin paling realistis, dan bagaimana sosok atau karakter kepribadian dari bakal calon yang kira-kira memiliki kompetensi sebagai pemimpin. Maka kemudian dipilihlah lewat jajak pendapat atau polling itu. Terpilihlah 3 calon kandidat ya, dari kelas 8 dan 3 dari kelas 7. Nah, kemudian Dewan Guru Pembimbing P5 memasangkan antara kelas 8 dan kelas 7, ketua dengan calon wakil ketua yang kira-kira memiliki chemistry lah, memiliki kecocokan, keserasian, dipasangkan. Maka tahap berikutnya kami sudah punya 3 pasang calon berarti. Nah, 3 pasang calon ini kemudian digembleng lagi, karena awalnya mereka punya visi misi individual, kemudian bergabung, maka harus ada visi misi pasangan. Nah, digabungkan, mereka dibimbing agar bisa menemukan visi misi pasangan, nama pasangannya, untuk kemudian dikampanyekan atau dipublikasikan pada tahapan berikutnya, namanya penjabaran visi misi dari paslon, disampaikan di panggung ya, kemudian disimak oleh semua warga sekolah, bahkan ke kelas-kelas Pak. Nah, iya, bahkan ke kelas, karena selain penyampaian di publik juga butuh penyampaian visi misi yang bersifat dialogis. Ke kelas-kelas masuk, terutama kelas 9. Iya. Karena kelas 9 kan tidak ikut P5 ya, budaya. Karena mereka tidak ikut P5 sehingga kelas pasok ini mendatangi mereka ya. Menjemput bola lah istilahnya. Nah, itu apaan berikutnya. Kemudian yang paling seru adalah ketika ada debat. Wah. Debat kan ya. Betul. Ini kalau Pilpres tanggal 12 Desember, debat Capres. Kalau di SMP Negeri 3 debatnya sudah tanggal 24 November. Udah duluan. Ya, debat kandidat. Debat kandidat. Luar biasa di panggung. Segmen-segmennya seperti debat Capres, ya ada penyampaian visi misi, ada pertanyaan dari panelis, ada pertanyaan antar calon paslon satu ke paslon berikutnya gitu. Dan ada pidato penutupnya. Ya dikemas seperti debat Capres lah. Nah, kemudian tanggal 30 November itu adalah puncaknya, yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Nah, pada saat itu mungkin tahu bagaimana meriahnya suasana di sekolah kita ya. Seru, Pak. Seru sekali karena tiap TPS juga menyajikan performa yang menarik. Anggota KPS-nya, desain interior dan eksterior TPS-nya. Kemudian sajian-sajian bagi para pemilih yang sudah menyelesaikan tugas sebagai pemilihnya dan lain-lain. Kita masih demikian rupa sehingga hari itu betul-betul sebuah pesta demokrasi yang begitu meriah, yang begitu membahagiakan seluruh warga Sepenta, yang kemudian menghasilkan calon pemimpin OSIS untuk tahun ke depan. Itu barangkali tahapan-tahapan di Pilkada Sepenta tahun 2023 ini. Seru sekali loh sahabat-sahabat. TPSC itu berbentuk rumah-rumah
adat, Iya. terus ada door prize, Iya. ada pisang. Untuk biar mereka juga yang melakukan pemilihan itu semangat, wah saya Iya. dapat apa nih gitu. Bagaimana antusiasme dan partisipasi warga sekolah terhadap kegiatan Project P5 ini, Pak? Wah, luar biasa ya. Saya sampaikan satu frasa luar biasa. Sejak tahapan-tahapan awal penjaringan pada setiap kelas, kemudian sampai terus-menerus sampai hari H pemungutan dan penghitungan suara, itu antusiasme siswa luar biasa. Karena barangkali proses pilkada seperti ini memang mungkin baru, Iya. yang baru ya, ada tahapan tiap pekannya Benar-benar begini. lengkap tahapannya Lengkap, ya, Pak ya. Ini mungkin baru dan mereka dilibatkan semua. Jadi setiap siswa itu merasa ikut terlibat dalam kegiatan ini, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon gitu. Panitia juga. Jadi karena semua panitia adalah siswa. Jadi mereka merasa terlibat. Ini antusiasmenya luar biasa. Bahkan pada hari H-nya tidak hanya siswa yang mencoblos, guru, kepala sekolah, komite, kemudian TO, bahkan kantin juga ikut nyoblos, memberikan suaranya. Dan kemudian kemeriahannya juga dari kostum yang digunakan oleh anggota KPPS. Unik-unik, mereka punya tema-tema sendiri gitu ya. Pokoknya luar biasa antusiasmenya. Mudah-mudahan atmosfer ini akan terus terjaga untuk setiap kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 3 Kota Cirebon berikutnya. Betul, amin. Ya. Betul ya. Jadi perlu sahabat ketahui kalau kemarin memang antusiasme semuanya itu luar biasa, keren pokoknya. Iya. Bagaimana harapan Bapak terhadap hasil pelaksananya progres ini ke depannya, Pak? Ya, pertama tentu saja mudah-mudahan ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih lewat proses yang panjang itu betul-betul adalah ketua dan wakil ketua OSIS yang hebat, yang mumpuni, yang telah teruji karena telah melalui berbagai macam proses pemilihan ya. Yang kedua, mudah-mudahan prosesnya seperti itu menjadi sebuah tradisi baik yang dipertahankan oleh sekolah untuk tahun-tahun berikutnya. Karena apa? Karena ini betul-betul semarak demokrasi. Ini pembelajaran demokrasi yang betul-betul melibatkan seluruh warga sekolah. Siswa belajar bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat. Tidak asal tunjuk, tidak asal pilih. Mereka betul-betul melihat pemimpin dari sisi bagaimana visi yang ditawarkan, misinya, programnya. Bukan soal like dislike, suka tidak suka, ini sahabat dia bukan sahabat. Tapi ini melihatnya realistis, programnya bagus, orangnya berkarakter, pasti punya kemampuan untuk melaksanakan program yang telah dia tawarkan. Jadi ini adalah proses yang mesti dilestarikan karena telah memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada siswa, sekaligus memberikan nilai baik bagi demokrasi di sekolah dan juga demokrasi di tingkat nasional. Itu barangkali itu ya. Demikian sahabat-sahabat bincang-bincang kita dengan Bapak Cecep Ahyani MPD tentang salah satu proyek P5 di SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Semoga praktik baik di SMP Negeri 3 ini dapat menginspirasi sahabat-sahabat semua di dunia pendidikan, khususnya terutama di sekolah menengah pertama. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus berkarya untuk Indonesia makin jaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.